Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini, dan judul kita adalah Panggilan Hidup Berkeluarga. Adapun kompetensi dasar kita dari 1.18, bersyukur atas panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan pemahaman tentang keluarga dalam kehidupan masyarakat melalui sebuah kisah kehidupan, menjelaskan ajaran kitab suci tentang keluarga dari Matius 19 ayat 1-13, menjelaskan ajaran gereja tentang keluarga dari Gaudium et Spes artikel 52, dan menjelaskan makna keluarga sebagai panggilan dari Gaudium et Spes artikel 52. Dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu, dengan tegas gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen. Nah, setiap pasangan suami istri harus menjaga kesucian dari perkawinan itu sendiri. Untuk itu kita akan menggali pemahaman tentang makna keluarga. Untuk semakin memahami makna keluarga itu, kita akan membaca satu kisah yang berjudul Saya Tidak Ingin Diganggu. Biasanya saya mendahulukan ego saya ketika di rumah, apalagi jika sedang dikejar deadline. Saya akan sibuk di depan komputer, penuh konsentrasi dan tidak mudah diganggu. Ketika anak atau istri saya mengganggu, saya akan mudah emosi karena tekanan deadline, atau kadang-kadang sebenarnya hanya keasikan pribadi saya, ditambah dengan permintaan atau tekanan anak atau istri. Nada bicara saya akan mudah meninggi. Setelah itu, istri akan marah juga, dan pada akhirnya istri saya akan mengatakan, "Papa sekarang gampang marah." Hal yang saya lakukan sekarang adalah memberi perhatian akan kebutuhan anak dan istri. Jika anak saya yang masih TK minta dibacakan sesuatu, saya bacakan sambil memberi dia kasih sayang dengan memangku dan memeluknya. Jika anak saya yang besar minta dibantu belajar, saya mencoba merelakan kepentingan saya dan memberi perhatian akan kebutuhan anak saya. Jika istri minta tolong sesuatu, saya segera meninggalkan konsentrasi saya dan membantu istri terlebih dahulu. Kadang-kadang memang terlalu sulit.
sampai-sampai pekerjaan yang sedang dikerjakan jadi terbengkalai. Dan juga sulit untuk selalu tetap melakukan hal-hal yang baik tersebut. Perlu kesadaran penuh atau akan niat memperhatikan istri dan anak ketika permintaan anak dan istri itu datang. Salah satu kuncinya adalah penyerahan kepada Tuhan. Pekerjaan dengan deadline-nya saya serahkan pada Tuhan. Walaupun waktu saya tidak sepenuhnya pada pekerjaan, saya yakin Tuhan akan mencukupkan waktunya. Ketika Tuhan turun tangan dengan waktu yang terbatas pun, karena banyak gangguan dari anak dan istri, saya akan mampu menyelesaikannya. Ternyata ketika saya punya masalah, itu adalah ujian dari Tuhan juga. Apa yang saya pentingkan di dunia ini? Mengerjakan tugas yang kadang-kadang adalah kepentingan pribadi atau mengasihi keluarga. Kalau saya lengah, saya pasti akan mementingkan tugas dengan akibat emosi tinggi di rumah. Tetapi jika saya sadar akan ujian ini, saya akan memilih untuk mengasihi keluarga saya. Saya harap saya bisa tetap mempertahankan sikap ini sehingga bisa menjadi pria sejati seperti Kristus. Sumber dari http Pria Sejati Katolik. Setelah kita mendengarkan dan juga menyimak kisah kesaksian seorang bapak yang berjudul Saya Tidak Ingin Diganggu, dari kesaksian bapak tersebut mau mengungkapkan bahwa setiap anggota keluarga hendaknya membangun kebersamaan. Pekerjaan itu tidak boleh sampai menyandra hubungan relasi satu dengan yang lain. Perlu disadari bahwa akar dari keretakan dalam sebuah keluarga adalah egoisme. Sikap egoisme atau sifat ingat diri atau mementingkan diri sendiri akan merusak hubungan harmonis dalam keluarga, entah hubungan ayah dengan ibu atau hubungan ayah dengan anak-anak atau sebaliknya. Karena itu seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak serta semua yang ada dalam keluarga hendaknya saling menghormati, saling berbagi waktu untuk kebersamaan dalam keluarga. Karena itu sebagai keluarga Katolik, kita hendaknya hidup sesuai ajaran iman Katolik yang bersumber pada kitab suci dan juga ajaran gereja. Setelah kita memahami tentang makna keluarga dari kesaksian seorang bapak yang berjudul Saya Tidak Ingin Diganggu, sekarang kita akan menggali bagaimana pandangan kitab suci dan juga ajaran gereja tentang keluarga. Untuk itu, silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Kita lihat dari Matius 19 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Ananda sekalian, dari kutipan kitab suci ini
mau mengatakan bahwa perkawinan itu adalah persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Maka dalam penyerahan itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan saling membantu satu dengan yang lain. Hanya dalam suasana saling menghormati dan menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami dan istri tidak terceraikan, karena perkawinan itu merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Atau dengan kata lain, menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang. Maka menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan ini adalah salah satu tugas pasangan Kristiani yang paling genting saat ini. Di saat dunia dikaburkan oleh begitu banyak pandangan yang menurunkan derajat perkawinan itu sendiri, seolah perkawinan itu hanya pelampiasan keinginan jasmani semata. Maka jika pasangan suami istri dan anak-anak hidup dalam kasih yang total, maka keluarga menjadi gambaran nyata sebuah gereja, sehingga tepatlah jika keluarga itu disebut sebagai gereja kecil atau eklesia domestika, sebab dengan menerapkan kasih seperti teladan Kristus, keluarga turut mengambil bagian di dalam hidup dan misi gereja dalam membangun keluarga Allah. Setelah kita menggali dari ajaran kitab suci tentang keluarga, kita akan menggali dari ajaran gereja tentang keluarga. Sumbernya dari Gaudium et Spes artikel 52. Pengembangan perkawinan dan keluarga merupakan tugas semua orang. Keluarga adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan, supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya. Diperlukan komunikasi, hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam mendidik anak-anak. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka, dan pengurusan rumah tangga oleh ibu terutama dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda, perlu dijamin tanpa maksud supaya pengembangan peranan sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Melalui pendidikan, hendaknya anak-anak dibina sedemikian rupa sehingga ketika sudah dewasa, mereka mampu dengan penuh tanggung jawab mengikuti panggilan mereka, panggilan religius, serta memilih status hidup mereka. Maksudnya, apabila kelak mereka mengikat diri dalam pernikahan, mereka mampu membangun keluarga sendiri dalam kondisi-kondisi moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan. Merupakan kewajiban orang tua atau para pengasuh membimbing mereka yang lebih muda dalam membentuk keluarga dengan nasihat bijaksana yang dapat mereka terima dengan senang hati. Hendaknya para pendidik juga menjaga jangan sampai memaksa mereka langsung atau tidak langsung untuk mengikat pernikahan
atau memilih orang tertentu menjadi jodoh mereka. Demikianlah keluarga, lingkup berbagai generasi bertemu dan saling membantu untuk meraih kebijaksanaan yang lebih penuh dan mempadukan hak-hak pribadi dengan tuntutan hidup sosial lainnya, merupakan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, siapa saja yang mampu mempengaruhi persekutuan-persekutuan dan kelompok-kelompok sosial wajib memberi sumbangan yang efektif untuk mengembangkan perkawinan dan hidup berkeluarga. Hendaknya pemerintah memandang sebagai kewajibannya yang suci untuk mengakui, membela, dan menumbuhkan jati diri perkawinan dan keluarga, melindungi tata susila umum, dan mendukung kesejahteraan rumah tangga. Hak orang tua untuk melahirkan keturunan dan mendidiknya dalam pangkuan keluarga juga harus dilindungi. Hendaknya melalui perundang-undangan yang bijaksana serta pelbagai usaha lainnya, mereka yang malang karena tidak mengalami kehidupan berkeluarga dilindungi dan diringankan beban mereka dengan bantuan yang mereka perlukan. Hendaknya umat Kristiani sambil menggunakan waktu yang ada dan membeda-bedakan yang kekal dari bentuk-bentuk yang dapat berubah dengan tekun, mengembangkan nilai-nilai perkawinan dan keluarga, baik melalui kesaksian hidup mereka sendiri maupun melalui kerjasama dengan sesama yang berkehendak baik. Dengan demikian, mereka mencegah kesukaran-kesukaran dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga serta menyediakan keuntungan-keuntungan baginya sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Untuk mencapai tujuan itu, semangat iman Kristiani, suara hati, moral manusia, dan kebijaksanaan, serta kemahiran mereka yang menekuni ilmu-ilmu suci akan banyak membantu. Hasil penelitian para pakar ilmu pengetahuan, terutama di bidang biologi, kedokteran, sosial, dan psikologi, dapat berjasa banyak bagi kesejahteraan perkawinan dan keluarga serta ketenangan hati melalui pengaturan kelahiran manusia yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbekalkan pengetahuan yang memadai tentang hidup berkeluarga, para imam bertugas mendukung panggilan suami istri melalui pelbagai upaya pastoral, pewartaan sabda Allah, ibadat liturgis, dan bantuan-bantuan rohani lainnya dalam hidup perkawinan dan keluarga mereka. Tugas para imam pula dengan kebaikan hati dan kesabaran meneguhkan mereka di tengah kesukaran-kesukaran serta menguatkan mereka dalam cinta kasih supaya terbentuk keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh berpengaruh baik. Himpunan-himpunan keluarga hendaknya berusaha meneguhkan kaum muda dan para suami istri sendiri, terutama yang baru menikah, melalui ajaran dan kegiatan hidup kemasyarakatan serta kerasulan. Akhirnya, hendaknya para suami istri sendiri yang diciptakan menurut gambar Allah, yang hidup dan ditempatkan dalam tata hubungan antar pribadi yang otentik, bersatu dalam cinta kasih yang sama, bersatu pula dalam usaha saling menguduskan, supaya mereka dengan mengikuti Kristus sumber kehidupan di saat-saat gembira maupun pengorbanan dalam panggilan mereka, karena cinta kasih mereka yang setia menjadi saksi-saksi misteri cinta kasih yang oleh Tuhan diwahyukan kepada dunia dalam wafat dan kebangkitannya.
Nah, Ananda sekalian, setelah kita membaca ajaran gereja dari Gaudium et Spes artikel 52, ada beberapa poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, arti dan makna keluarga. Dalam Gaudium et Spes dikatakan keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak dan seterusnya. Ini dari Gaudium et Spes artikel 52. Kemudian yang bagian kedua, tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. Yang pertama adalah suami sebagai kepala keluarga. Maka sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Karena itu, untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. Yang kedua, suami sebagai partner istri atau rekan ataupun mitra. Perkawinan modern itu menuntut pola hidup partnership. Suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Pada masa sekarang ini, banyak wanita yang menjadi wanita karir. Kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Dalam kehidupan rumah tangga, istri pasti mempunyai banyak tugas dan pekerjaan. Janganlah membiarkan dia sendiri yang melakukannya, hanya karena sudah mempunyai pembagian tugas yang jelas dalam rumah tangga. Banyak istri yang merasa tertekan, merasa tidak diperhatikan lagi karena apa saja yang dibuatnya tidak pernah masuk dalam wilayah perhatian suaminya. Yang ketiga, suami sebagai pendidik. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah tak tergantikan. Kemudian yang ketiga, tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. Ada 3 tugas seorang istri ataupun ibu. Yang pertama, tugas istri sebagai hati dalam keluarga. Suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Maka sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketenteraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, istri sebagai mitra dari suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksudkan di sini seperti memberi sumbang saran dan dukungan moral. Hal yang pertama lebih bersifat rasional. Dan yang kedua, lebih bersifat afektif. Dukungan moral yang bersifat afektif lebih berarti bagi suami. Yang ketiga, istri itu sebagai pendidik. Istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik ulung. Ada ungkapan bahwa surga
berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya adalah kita tidak boleh berani terhadap orang tua, terutama sekali kepada ibu kita. Kemudian yang keempat, kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Apa kewajiban anak-anak terhadap orang tua? Kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. Semakin hari, anak hendaknya semakin mandiri. Orang tua makin lama makin tua, membutuhkan anak-anaknya. Karena itu beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah mengasihi orang tuanya, bersikap dan berperilaku penuh syukur, bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Lalu yang kelima, bagaimana membina hubungan kakak beradik? Dalam keluarga masih ada saudara-saudara atau kakak adik yang mempunyai hubungan timbal balik sebagai anggota-anggota satu keluarga. Maka hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan masyarakat setempat. Dalam mengembangkan keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi, hubungan kakak adik sebagai anggota-anggota keluarga inti sangat penting. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai. Pengalaman hidup bersama dan proses-proses awal dari sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga di mana terdapat lebih dari satu anak. Kita bisa bandingkan Katekismus Gereja Katolik nomor 2219. Kakak adik tak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung mereka saling mendidik. Dengan bertengkar dan berdamai kembali, mereka belajar dan berlatih mengolah konflik yang termasuk unsur hidup bersama. Kita bandingkan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2219. Yang keenam, cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Pentingnya cinta dalam hidup manusia. Kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang lain, dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain. Seluruh ajaran dan perbuatan Kristen justru berdasarkan pada cinta. Dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, "Hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu." Jadi cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Cinta yang jujur dan persahabatan sejati antar manusia memungkinkan perwujudan diri yang sehat dan seimbang, menghindarkan gangguan psikis, dapat menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Jadi apabila manusia belajar memberikan cinta dan menerima cinta, ia dapat sembuh dari perasaan kesepian dan banyak gangguan emosional. Selain itu, cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia, kekuatan yang mempersatukan manusia dengan sesamanya. Cinta yang demikian membiarkan manusia tetap menjadi dirinya sendiri dan mempertahankan keutuhan sendiri. Dalam cinta antara pria dan wanita, keduanya masing-masing dilahirkan kembali serta saling mengembangkan diri. Keduanya dipanggil untuk saling mencintai secara paling mesra dan intim.
Keduanya saling memberi dan menerima secara fisik maupun psikis. Keduanya adalah partner yang membutuhkan cinta dari yang lain untuk membahagiakan satu sama lain. Membina cinta dalam keluarga bagaimana? Tujuan perkawinan pertama-tama adalah membina cinta kasih antara suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. Cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan di dalam hidup keluarga tidak terjadi secara otomatis. Setelah mempelai menerima berkat di gereja dan diresmikan perkawinannya, maka kebahagiaan itu masih harus dibentuk dan dibangun, diwujudkan terus-menerus lewat perbuatan nyata sehari-hari. Maka cinta dalam hidup berkeluarga perlu dibangun agar bertumbuh dan berkembang. Perlu suasana partnership antara suami istri. Partnership itu berarti persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat, sehingga kedua-duanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Kemudian cinta yang menyerahkan dirinya sendiri. Cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri yang total, bukan hanya setengah-setengah saja. Kedua partner harus saling menyerahkan diri kepada yang lain tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya atau tanpa pamrih, dalam bersama-sama membangun persatuan hidup, membangun kebahagiaan keluarga dengan sumbangan yang berbeda sesuai dengan kodrat atau peranannya masing-masing sebagai suami istri. Kemudian komunikasi dalam keluarga. Berkomunikasi itu berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Berkomunikasi tentang hal-hal yang sama-sama diketahui dan dirasakan akan terasa jauh lebih mudah daripada mengenai bidang yang khas dunia sendiri. Namun untuk mencapai keserasian hubungan antar manusia, untuk mencapai saling pengertian, justru yang paling perlu dikomunikasikan adalah dunia sendiri. Dunia suami, dunia istri, dunia anak-anak yang sering sangat berbeda. Maka dalam berkomunikasi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Antara lain saling mendengarkan dan saling terbuka. Apa itu mendengarkan? Semua orang yang tidak tuli bisa mendengarkan. Tetapi yang bisa mendengar belum tentu pandai pula mendengarkan. Telinga bisa mendengar segala suara, tetapi mendengarkan suatu komunikasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati, serta segenap indera diarahkan kepada si pembicara. Jadi banyak di antara kita yang merasa bisa mendengarkan itu tak enak, sebab memaksa kita untuk menunda apa yang kita sendiri mau katakan. Nah, betapa seringnya kita tidak mendengarkan ketika orang lain berbicara. Karena apa? Karena kita sibuk sendiri memikirkan apa yang mau kita katakan. Maka mendengarkan dengan baik harus kita lakukan kalau betul-betul ingin membangun keluarga yang harmonis. Kemudian keterbukaan itu apa? Penilaian seseorang itu tidak mutlak benar. Oleh karena itu, sulit terjadi komunikasi yang mengena dengan orang yang tidak dapat diubah dalam penilaiannya. Seakan-akan itu sudah fakta mutlak yang
tidak bisa ditawar lagi. Orang bisa begitu menutup diri terhadap masukan dari pihak lain yang bertentangan dengan penilaian sendiri. Setiap orang boleh, bahkan sepatutnya mempunyai sistem nilai, mempunyai keyakinan, mempunyai sikap, mempunyai pandangan, mempunyai kepercayaan dan pendidikan. Tetapi ia tidak mempunyai kemauan berkomunikasi kalau ia tertutup untuk mendengarkan, mencernakan masukan dari pihak lain. Orang yang mau senantiasa tumbuh sesuai dengan zaman adalah orang yang terbuka untuk menerima masukan dari orang lain, merenungkannya dengan serius, dan mengubah diri bila perubahan dianggapnya sebagai pertumbuhan ke arah kemajuan. Adapun masukan dari pihak lain hanya terjadi melalui komunikasi dengan orang lain. Nah, kita sudah sering mengalami betapa enaknya berbicara dengan orang yang mempunyai sikap terbuka. Terbuka untuk menyatakan dan terbuka untuk mendengarkan. Terbuka untuk menyatakan diri dengan jujur, terbuka pula untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Keterbukaan tidak hanya menyangkut keyakinan dan pendirian mengenai suatu gagasan. Keterbukaan dalam berkomunikasi untuk menuju pertumbuhan melibatkan juga perasaan seperti kecemasan, harapan, kebanggaan, kekecewaan. Maka dengan kata lain, diri kita seutuhnya. Anggota keluarga yang saling terbuka akan membangun keluarga yang sejahtera lahir batin. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita secara keseluruhan pada hari ini, marilah kita ambil sikap hening sejenak. Kita mau melihat kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari atau pahami dari materi hari ini? Apa pula yang belum kamu pahami dan ingin kamu pelajari lagi? Untuk semakin memahami materi kita pada hari ini, silakan Ananda kerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kita doakan dari puji syukur nomor 162. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluargamu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat takwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladani keluarga Kudus Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan Dikau dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu
menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah keluarga kami rejeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup lebih baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendati harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur. Sebaliknya, berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Semua ini kami mohon kepadamu, Bapa keluarga umat manusia, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.